Pemirsa, 6 bulan masa pandemi, namun faktanya kasus COVID-19 di Indonesia belum juga menurun. Saat ini total kasus COVID-19 di Indonesia menembus 200.000 orang dengan angka kesembuhan bertambah sebanyak 2.241. Selama pandemi, COVID-19 tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan tapi juga ekonomi masyarakat. Sudah bergabung bersama dengan kami motivator yang juga penyintas COVID-19, Bapak Tung Desem Waringin. Selamat siang, Pak Tung Desem Waringin, apa kabar Pak? Selamat siang, yang dahsyat kabarnya sehat. Wah, ini luar biasa bersemangat. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Tung Desem Waringin. Amin, 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 amin. Baik Pak Tung Desem, ini bisa diceritakan ya Pak, awal mula merasa bahwa ada yang tidak beres dengan tubuh atau kemudian merasa bahwa jangan-jangan saya terinfeksi COVID-19. Seperti apa Pak Tung Desem? Ya, jadi awalnya itu tanggal 18 Maret itu saya mulai setiap malam demam. Ngilu-ngilu, terus kemudian juga rasanya meriang, begitu tidak nyaman sama sekali. Nah itu berlangsung selama sampai 5 hari dan kemudian mulai agak sesak napas, istri sudah panik gitu ya. Dibawa ke rumah sakit dan ternyata rumah sakit zaman dulu tidak secepat sebagus sekarang karena dulu swab harus dikirim ke litbang dulu, jadi mau swab aja harus tidak boleh, harus foto paru dulu, tes darah dulu, baru 95% COVID baru boleh. Antri lagi untuk tes swab itu antri. Dan tes swab harus keluar 2 minggu, berat sekali gitu ya. Nah itulah gejala-gejala awalnya. Terus tanggal 23 ke dokter dikasih obat, terus malah nggak kuat sama obatnya, jadi hati-hati teman-teman, please deh jangan ngobatin sendiri gitu ya, karena obat-obatnya masih obat keras gitu, jadi kena kloroquine itu tadi saya nggak tahan, 25 sudah nyerah mau masuk rumah sakit, ternyata 3 rumah sakit juga menolak saya. Karena sama, kasusnya seperti sekarang, penuh. Cuma bedanya dulu penuh itu rujukannya masih sedikit, dan semua rumah sakit masih takut-takut terima pasien kalau indikasi COVID, begitu ya. Nah, sekarang kan sudah memang rujukan. Jadi sekarang sebetulnya jauh lebih bagus daripada zaman dulu. Sama-sama sekarang yang penuh ICU-nya. Rumah sakitnya masih bisa masuk, tapi ICU penting sekali. Kalau enggak dapat ventilator juga berat. Yes. Betul, kemudian 2 minggu selama menunggu hasil, kemudian selama 2 hari kemudian Pak Tung Desem Waringin merasa gejalanya makin parah dan memaksa akhirnya masuk rumah sakit. Akhirnya seperti apa Pak perawatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit kemudian membantu kesembuhan Pak Tung Desem Waringin? Sementara itu pada waktu itu ditolak, jadi 3 rumah sakit teman semua, bahkan kepala rumah sakitnya teman, 1 rumah sakit juga teman, yang punya juga teman, karena memang penuh gitu ya, mau ditaruh di mana, dia bilang mau ditaruh di gang gitu ya, kalau repot gitu ya. Jadi tidak enaknya kalau sudah penuh begini itu Anda nggak bisa dirawat dengan baik, mau taruh di gang kan gitu, jadi harus hati-hati yang belum kena. Terus tetap malah saya dikirim obat anti mual sana sini. Oke, saya terpaksa harus karena tidak tahan saya stop obatnya, tapi besok paginya dokter ini ada yang lebih baru lagi tes ya, ini 6 orang dikasih obat ini sembuh. Jadi 6 orang, tapi sebenarnya itu bukan riset kedokteran, cuma dari pengalaman. Sebenarnya didiemin sendiri juga banyak yang sembuh kok gitu ya. Nah, terus kemudian akhirnya 6 hari lagi setelah tanggal 25 tadi sampai tanggal 30 saya masih belum sehat. Terus cek sama dokter, difoto paru-paru lagi, darahnya sudah 99% COVID, walaupun belum di swab. Tapi sudah 99% COVID nih Pak Tung, lebih baik masuk rumah sakit. Telepon 2 rumah sakit, tetap tidak diterima lagi karena masih penuh saat itu. Terus 1 pun yang bilang, Pak Tung ini ada kosong. Tapi kalau Pak Tung 5 menit tidak ngasih kartu, tidak ya, nanti kita kasih orang lain, mohon maaf. Ya sudah seadanya, saya masuk tanggal 30 Maret itu tadi. Tanggal 30 Maret, karena diinfus, saya merasa tidak perlu minum, lebih parah. Tanggal 31 itu saya minta pindah karena secara insurance saya haknya boleh kamarnya VIP, boleh kamar yang lebih mahal, tapi tidak ada gitu ya. Pada waktu mau pindah, baru ngecek kamar yang lain yang ada jendelanya, itu saya jalan aja tidak bisa sudah. Aduh. Jalan sudah tidak bisa, terus kemudian demam luar biasa gitu ya. Terus tanggal 1 April pagi itu seperti April Mop, tapi ini real one gitu, jam 3 pagi nggak bisa bernapas. Aduh. Sudah ngik-ngik, mencet susternya, udah panik attack gitu ya, karena demam luar biasa lagi, dites darah, diambil analisa gas darah, tidak bisa karena darahnya terlalu lengket. Nah inilah yang hari itu saya baru tahu, kalau diinfus itu ternyata harus minum. Oh. Jadi kemudian setelah mengetahui bahwa gejalanya makin parah, bahwa kemudian Pak Tung Desem Waringin sudah mulai kesusahan untuk bernafas, Pak Tung Desem Waringin akhirnya memutuskan untuk minum air putih.
Nah, ini yang terjadi pada waktu jam 3 pagi tanggal 1 April itu saya nggak bisa bernapas, terus kemudian dikasih masker oksigen, belum ventilator dimasukin tenggorokan atau di kerongkong, dipompa, jadi baru kayak masker oksigen. Susternya mau ngambil gas darahnya nggak bisa, kemudian dia bilang harus minum air putih yang hangat. Nah, air putih, nah, saya minum langsung, 1 botol saya minum, tambah menggigil karena bukan hangat gitu ya. Yeah. Jadi sedia air hangat. Nah, jadi kalau saya hari ini, waktu itu saking panik attack juga, terus kemudian napas susah, terus menggigil tidak karu-karuan, jam 4 itu saya sudah WhatsApp pesan-pesan terakhir untuk istri saya, bukan kenapa antisipasi something happen begitu. Oke, baik. Ini mungkin akan menjadi pesan untuk semua warga yang saat ini mengalami hal yang sama dengan Pak Tung Desem Waringin. Apa yang mendorong kemudian yang menurut Pak Tung Desem Waringin menjadi kunci kesembuhan Pak Tung Desem Waringin melawan virus corona ini, Pak? Jadi nomor 1 tentu saja kehendak Tuhan, begitu ya. Jadi kehendak Tuhan bilang sembuh, selesai. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita yang terbaik, sembuh. Bablas ya sudah itu yang terbaik. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ingin kita menjadi lebih baik karena kejadian yang kurang baik ini. Kemudian yang kedua, karena tentu saja pengobatan dokter. Kalau hari ini pengobatannya jauh lebih tajam dari dulu. Anda kesempatan sembuh hari ini jauh lebih besar. Jadi sekarang kalau dulu kan dianggap oksigennya, ternyata sekarang darahnya diencerin, Anda dapat heparin, dapat aspirin. Kalau saya, ini tadi, yang kedua pengobatan dokter, ya tentu saja. Yang ketiga ini adalah air putih hangat 30 cc per kilogram berat badan Anda. Jadi bukan 8 gelas, bukan 2 liter, enggak, minimal 30 cc per kilogram. Kalau berat badan Anda 50, minimal 1,5 liter. Air hangat. Sekali lagi air hangat membuat darahnya lebih encer juga. Itu jadi Anda kurang minum, darah Anda cekep itu, wah Anda cepet jadi air minum harus minum air putih hangat walaupun diinfus. Air putih hangat 30 cc per kilogram berat badan saya 80 kilo, saya harus 2,4 liter. Berat Anda 100 kilo minimal 3 liter air putih hangat. Yang ketiga, yang keempat adalah VCO. Saya pada waktu minum VCO itu ternyata mendetoks saya, jadi saya cleansing ke belakang juga. Dan ternyata VCO itu membuat darah saya jadi lancar juga. Terus ternyata saya pulang, saya baca itu antivirus, antibakteri juga dia. Jadi VCO saya minum 2 sendok, saya minum air putih hangat, jam 4 minum, jam 6.30 sampai jam 9 saya ke belakang 3 kali. Jam 10 saya minum setengah botol gitu ya. Setengah botol 125 cc sama air putih terus, jam 12 sampai jam 6 sore itu saya ke belakang 7 kali, tapi rasanya plong enak. VCO. Kemudian yang kelima ini adalah pernapasan Wim Hof. Penting sekali, saya share. Kemarin Pak Haritanu sampai WA ke saya juga. Pak Tung itu pernapasan Wim Hof-nya seperti apa? Saya share video-video. Anda cari di YouTube ya, WIM HOF. Aplikasinya juga ada gratis kok gitu ya. Wim Hof itu membuat oksigen kita besar. Saya ketika kasih masker oksigen, gini, orang kena COVID itu kadar oksigennya kalau dianalisa gas darah itu di bawah 80, 75, kalau di bawah 50 Anda dikasih pasangin ventilator. Nah, 80 sampai 108 normal. Saya pernapasan Wim Hof dengan masker oksigen saya 158, langsung feeling good, langsung tenang. Cari ya, WIM HOF. Ini sangat-sangat membantu. Jadi WIM HOF. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Tung Desem Waringin atas kiat-kiat kesembuhannya dan juga sudah berbagi bersama kami di seputar Ayu Siang. Mudah-mudahan sehat selalu Pak dan terus bersemangat untuk membangun negeri. Terima kasih banyak Pak Tung Desem Waringin.